Halo, pada kesempatan kali ini saya ingin share sebuah pengalaman peluang bisnis online kepada teman-teman. Jadi, perhatikan video ini sampai habis. Nama saya adalah Riko Wang, saya adalah pemilik dari dropshipaji.com dan bootcasing.com. Saat ini saya mengajarkan sebuah peluang bisnis online yang bernama dropship, di mana teman-teman tidak perlu memiliki barang, tidak perlu mengurus karyawan, tidak perlu sewa toko, tidak perlu membayar biaya listrik untuk tempat, dan hanya fokus menjual barang tapi tidak tatap muka atau tidak memiliki barang sama sekali. Nah, peluang ini saya lakukan mulai dari saya duduk di bangku SMA sampai sekarang saya memiliki total kurang lebih 25 karyawan dan memiliki 3 perusahaan. Dan pada video ini saya akan mengajarkan teman-teman mulai dari konsep bagaimana sih cara kita menjadi seorang dropshipper. Nah, dropshipper ini sebenarnya sudah terjadi di Amerika dan sudah booming, dimana banyak sekali orang-orang yang berbelanja di Amerika sebenarnya penjualnya adalah seorang dropshipper, tetapi banyak yang tidak mengetahui. Kenapa banyak yang tidak mengetahui? Karena di Amerika banyak teman-teman makelar atau dropshipper yang memang fokusnya adalah menawarkan produk ke mereka. Ya, tugas makelar ini hanya mengambil barang dari supplier dan menjualkan kepada konsumen saja. Nah, yang terjadi di Indonesia, dropship ini sedang sangat booming, tetapi masih banyak belum pemain atau pengusaha yang menjalankannya. Dan profitnya bukan hanya sekedar jutaan, tetapi bisa puluhan juta bahkan miliaran per bulannya, dan saya sudah mencobanya. Hal sederhana yang terjadi adalah waktu ketika SMA saya menjual sebuah baju. Waktu itu saya mengambil dari supplier di internet. Bajunya adalah kaos polos. Nah, kaos polos ini saya tidak memiliki produk, saya juga tidak stok produk. Kemudian saya membuat sebuah blog online, kemudian bajunya saya jualkan ke dalam blog. Dan akhirnya dalam waktu 1 bulan, baju saya ini mendapatkan untung 500.000. Padahal saya hanya mencoba waktu itu 1 bulan saja. Nah, kejadian ini akhirnya saya teruskan sehingga saya mencoba mulai masuk ke dalam Facebook marketing dan Instagram marketing. Nah, di Facebook dan Instagram marketing ternyata peluangnya jauh lebih besar lagi. Saya mencobanya tidak menggunakan barang yang saya miliki. Saya mencoba menjual dan mencari barang hanya dari supplier di Tokopedia saja. Karena di Tokopedia itu sudah banyak sekali penjual yang menjual barang dengan harga murah. Sedangkan di Instagram, mereka yang membeli barang tidak peduli banget dengan harga yang murah. Yang penting servisnya bagus, kualitasnya bagus. Nah, background saya adalah seorang anak SMA yang belajar menjual online dan menjalankan digital marketing. Saat ini aktivitas saya sebagai seorang affiliate marketer, saya juga menjalankan bisnis online saya, dan saya juga mempraktekkan bisnis dropship saya. Nah, kalau teman-teman mau mempraktekkan bisnis dropship, saya akan mengajarkannya sekarang. Tapi sebelum kita belajar lebih dalam lagi, saya akan menceritakan bagaimana dropship bekerja dulu. Jadi dropship bekerja ketika kita menjadi seorang makelar. Contohnya ketika teman-teman ingin menjadi seorang penjual pulsa, teman-teman tidak perlu lagi memiliki provider pulsa seperti Telkomsel atau Indosat, atau teman-teman mungkin ingin menjual tiket pesawat. Nah, kalau teman-teman ingin menjual tiket pesawat, tidak perlu lagi memiliki perusahaan pesawat seperti AirAsia ya atau Lion Air, tidak perlu, karena teman-teman hanya perlu menjadi makelar di tiket AirAsia atau Lion Air yang teman-teman jual ke konsumen. Kemudian sama seperti orang yang menjual website. Ketika seseorang menjual sebuah website, sebenarnya dia tidak perlu memiliki sebuah perusahaan website, hosting, dan domain. Yang dia perlukan hanya menjadi makelar untuk membuat website tersebut juga. Nah, hal ini terjadi juga ketika banyak sekali teman-teman dropshipper yang bermain di Indonesia maupun luar negeri. Mereka tidak perlu punya barang karena barangnya sudah disediakan oleh supplier. Nah, suppliernya ini berada di Tokopedia atau di Bukalapak atau di Shopee. Kemudian yang harus kita lakukan hanya mencari barang-barang yang dijual oleh supplier. Setelah menemukan barang yang ingin dijual oleh supplier, kita mulai
memanfaatkan Instagram dan Facebook untuk berjualan. Dan untungnya kita bisa menaikkan harga 2-5 kali lipat dari harga Tokopedia. Nah, seperti apa sih? Kenapa bisa seperti itu? Yes, seperti ini terjadi karena mungkin dulu pada saat kita berbelanja di Tanah Abang untuk mencari baju grosir di Jakarta, banyak juga orang yang sudah membeli di Tanah Abang, kemudian barangnya dijual lagi di mall atau di ITC-ITC. Dan ternyata setelah orang-orang mengambil barang di Tanah Abang, dia menjual di ITC dengan harga yang cukup tinggi. Dan ternyata setelah orang berbelanja di ITC tidak ada yang protes sama sekali. Kenapa? Karena itu sudah beda platform, sudah beda tempat. Nah, ini yang terjadi juga ketika kita mengambil barang di Tokopedia, kemudian kita juga menjual di Instagram dan Facebook. Nah, saya akan praktekkan bagaimana cara kita mengambil produk di Tokopedia, kemudian menjualkannya lagi di Instagram. Nah, simak video ini baik-baik. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah ketika memesan barang dan melakukan pembayaran kepada dropshipper. Setelah itu, dropshipper mengirim data pemesanan dan transfer ke supplier. Nah, pada saat inilah supplier mengirimkan barang dan mengatasnamakan dropshipper ke pemesan, sehingga pemesan tidak tahu bahwa barang ini adalah barang dari dropshipper. Dan di sini, supplier sudah mengizinkan dropshipper untuk menjual barang kepada pembeli atau konsumen. Trik berikutnya adalah cara mendapatkan 100 sales pertama dari marketplace dalam waktu 1 bulan ketika kita hanya menjadi dropshipper di marketplace saja. Ini belum masuk ke tahap sosial media ya. Yang pertama adalah membuat akun di tokopedia.com, kemudian mencari satu supplier, yang ketiga adalah menjual barang dari supplier, yang keempat adalah menaikkan 25% dari harga supplier. Misalkan supplier jual 300 barang, Anda naikkan 25%. Dan yang kelima, upload sebanyak 100 item per hari secara manual dan berulang-ulang selama 1 bulan. Berarti dalam 1 bulan terdapat 3000 item yang diupload. Kalau misalkan supplier ada 300 barang doang, artinya Anda mengupload berulang-ulang sampai 3000 item. Nah, di sini Anda bisa langsung mendapatkan 100 orderan pertama dari Tokopedia saja. Ini cara yang saya lakukan sehingga saya bisa mendapatkan order 100 dari Tokopedia dan sudah saya praktekkan. Nah, artinya kalau sudah 3000 item diupload, nanti Anda hapus manual lagi, nanti di nolin lagi baru diupload secara berkala lagi secara manual. Anda tidak akan mendapatkan order kalau Anda tidak menguploadnya. Oke. Nah, cara kedua adalah berjualan di sosial media. Ya, sosial media sangat banyak sekali ya. Dan kalau Anda ingin mempelajari tentang sosial media, saya akan share video berjualan di sosial media pada video yang kedua. Silakan nanti akan saya kasih linknya dan Anda boleh menontonnya lagi. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kedua. Dadah!